pelajaran, ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Kepada ketua kelas kita silakan. Mudah-mudahan kita dapat hari ini dapat berkah dan bermanfaat bagi kita. Doa dimulai. Amin. Bisa Ibu. Terima kasih ketua kelas. Ya, Ibu. Oke, adik-adik sekalian, ini tujuan dari pembelajaran kita nanti di mana ibu akan memberikan materi terkait kasih makhluk hidup. Terus nanti ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kalian akan berdiskusi dan akan mempresentasikan di depan. Tapi dalam diskusi ini nanti ibu akan melihat siswa dalam kelompoknya nanti siswa yang aktif yang mana. Terus nanti ibu akan memberikan kalian hadiah, oke? Semangat ya belajarnya. Oke, langsung saja di sini hadiah. Lu beta mau beli aku ya? Masih ingat terkait materi kemarin? Masih. Masih ingat apa itu? Pembelajaran. Spesies. Ya. Artinya Satu hari yang karena itu tingkat spesies yaitu kelapa sawit dan kelapa. oke, berikan apa kepada saudara. Langsung saja. Masih ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak ada Ibu. Ibu kayaknya sudah memberikan minggu kemarin deh. Klasifikasi makhluk hidup, iya. Bukan tugas stres. Oke anak-anak sekalian, jadi di sini materi yang kita pelajari hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ya Bu. Ada yang punya gambaran terkait klasifikasi makhluk hidup? Ada yang bisa memberikan Saya tanggapan? Ibu. Silakan. Klasifikasi makhluk hidup yaitu pembagian atau jenis dari makhluk hidup sendiri. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus. Langsung saja klasifikasi makhluk hidup. Mohon perhatikan ke slide ibu tunjukkan ya. Iya Ibu. Pengertian dari klasifikasi makhluk hidup di sini adalah pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Misalkan ibu beri salah satu contohnya pada sawi-sawian, terong-terongan dan cili. Di situ kan kalian lihat dia pada sawi ini dia memiliki hampir persamaan ciri dan unit tersendiri gitu kan. Sawi ada yang sawi kol sama ada, tapi dia kan mempunyai ciri yang hampir sama gitu ya. Dan juga ada terong-terongan, ada terong panjang, bulat, seperti pengelompokan terong dan juga ada cili. Di mana terong itu kan memiliki ciri yang dia memiliki berbagai bentuk, ada yang panjang, bulat, dan juga cili ya. Pengelompokan cili kan dia memiliki ciri yang hampir sama. Banyak panjang, seperti itu ya dari tadi yang saya terangkan. Langsung kita masuk ke kedua yaitu sistem klasifikasi. Jadi di sini sistem klasifikasi makhluk hidup ini pertama kali dia dipelopori oleh Bapak Coracle Linnaeus pada abad ke-18. Beliau mengatakan prinsip klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus ini adalah pengelompokan makhluk hidup yang berdasarkan persamaan ciri, pemberian nama dengan sistem tata nama. Jadi kan yang tadi Bu berikan contohnya pada kelompok terong-terongan, sawi-sawian dan cili-cilian, ya. Jadi kan di situ dia memiliki berbagai macam ciri bentuk. Jadi terong-terongan ini juga kayak misalkan terong yang panjang sama yang bulat, dia tuh memiliki nama pasti yang berbeda. Dimana ada juga kayak nama latinnya juga berbeda, gitu ya. Iya Bu. Jadi perlu adik-adik ketahui, dengan melihat jenis-jenis tumbuhan yang mempunyai keanekaragaman tersendiri, maka dalam klasifikasi ini dia membuat kedua kingdom, di mana ada kingdom
untuk hewan dan untuk tumbuhan, ya. Iya, Bu. Jadi di sini misalnya gini, dalam sebuah pemberian nama ya kan, dalam bahasa Indonesia kita ketahui namanya tuh pisang. Dalam bahasa Inggris pisang itu diartikan sebagai banana, ya. Tapi kenapa dibuat suatu kingdom kerajaan ini untuk hewan dan juga tumbuhan, supaya misalnya dalam suatu jenis pisang itu dalam sebuah bahasa yang berbeda-beda, kayak dari bahasa Indonesia bilangnya pisang, ada bahasa Inggris bilangnya banana, dalam bahasa Jawa bilangnya kaje, ya dan gitulah, dari berbagai macam daerah kan punya nama tersendiri gitu. Makanya dibuat suatu nama dibuatlah sebuah nama Latin untuk dunia tumbuhan dan juga hewan, supaya tidak mensalahartikan dalam sebuah jenis tumbuhan gitu, toh? Iya. Tapi kamu sedih paham. Tapi di sini yang membedakannya itu ada yang membedakan dari kedua kingdom ini. Tahu kingdom itu apa? Kingdom itu beda. Ya, pintar sekalian aku sekalian. Yang membedakan dari kedua ini yaitu yang pertama, untuk hewan itu dia pilu, sedangkan tumbuhan itu divisi, ya. Yang membedakan itu dari pertama sampai selanjutnya, dari kelas sampai spesies itu dia sama. Oke? Bu. Jadi Ibu berikan salah satu contoh pada jeruk. Di sini ada jeruk, kayak ada tuh jeruk ini kan dia memiliki ciri dan kriteria masing-masing. Ada jeruk nipis, jeruk Manado gitu ya. Nah, dari berbagai macam jeruk itu kan dia juga pasti memiliki nama Latin tersendiri yang berbeda dari jeruk-jeruk yang lain. Itulah maksud dari materi klasifikasi makhluk hidup. Seperti itu ya anak sekalian. Selanjutnya, anak sekalian, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Di sini kan kalian kan berjumlah 18 orang, 18. Sebagai terakhir. Jadi dalam kedua kelompok, masing-masing kelompok 9 orang, ya. Di sini ada kedua kelompok ini, ada kelompok apel dan kelompok anggur, ya. Jadi yang ini kelompok apel dan kelompok anggur, oke? Anak-anak sekalian sudah bagi kelompoknya. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian mahkota buah ini supaya pembelajaran kita lebih interaktif, ya. Yang ini Ibu berikan untuk kelompok apel. Teman kalian untuk tolong bagikan ke teman-teman yang lain. Sedangkan yang ini untuk kelompok anggur. Selanjutnya. Langsung dipakaikan ya. LKS, ya. Tolong perhatikan kamu di depan. Membagikan masing-masing kelompok kalian rangkuman dan lembar kerja atau LKS, ya. Jadi di sini rangkuman ini akan membantu kalian LKS yang Ibu berikan, dan kalian harus saling berdiskusi terkait soal yang Ibu berikan. Terus nanti kalian saling bertukar pendapat kepada kelompok yang lain, ya. Jadi di sini Ibu melihat kelompok mana yang aktif, yang paling aktif, Ibu akan memberikan kalian hadiah, ya. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai berdiskusi, Ibu akan meminta perwakilan dari teman kalian untuk mempresentasikannya di depan. Oke. Paham? Ya, ini untuk kelompok apel dan yang ini untuk kelompok anggur. Jadi di sini yang kalian kelompok apel kerjanya itu nomor 1 dan 2, sedangkan kelompok anggur kerjanya itu nomor 3 dan 4. Sudah Bu, kan kelompok apel sudah Bu. Kelompok anggur bagaimana? Sudah? Kelompok apel dan kelompok anggur, Ibu minta kalian bergantian untuk saling menjelaskan ke temannya masing-masing terkait lembar kerja yang diberikan. Menjelaskan atau memberikan tanggapan terkait LKS-nya supaya sama teman kalian saling memahami dan mengerti. Jadi bergerak dengan sirip, sedangkan 3 bergerak di poin 3 B kulit bersisik. Itu ini kita dari kelompok anggur untuk saling berdiskusi dan beri tanggapannya kepada kelompok
buaya dan apes itu burung. Nah, di sini buaya yaitu 4A bergerak ke atas, kedua yaitu 1A hewan berulang belakang, yang kedua B yaitu bergerak tidak dengan sirip, yang kelima B yaitu tubuh tidak dengan hewan berulang belakang, yang kedua itu 2B bergerak tidak dengan sirip, yang itu ketiga B kulitnya pertanyaan. Sudah ibu sudah melihat dari masing-masing kelompok sudah saling memberikan mendiskusikan menanggapi terkait materinya masing-masing atau rumah kerjanya masing-masing. Selanjutnya ibu meminta perwakilan dari kelompok apel dan kelompok anggur untuk mempresentasikan hasil rumah kerjanya di depan. Kelompok apel silakan mempresentasikan hasil rumah kerjanya di depan. Ciri-ciri hewan Pisces semuanya dia bergerak dengan sirip. Mungkin ini saja hasil diskusi kami dari kelompok 1 untuk kelompok amben. Kelompok aku mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Hewan reptilia, kami memilih yaitu buaya, di mana bergerak tidak dengan kuku, tidak ditutupi dengan bulu. Yang ketiga B yaitu kulit bersih. Nah, yang kelima yaitu kami memilih hewan apes yaitu burung, di mana burung ini dia 5A yaitu kuku ditutupi dengan bulu, 1A yaitu hewan berulang belakang, 2B yaitu bergerak tidak dengan sirip, yang ketiga A yaitu kulit tidak bersisik, dan 4B yaitu bergerak tidak melata. Itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum. Mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Selanjutnya dari pembelajaran kita yang terakhir ini, apakah dari anak-anak sekalian ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi klasifikasi makhluk hidup? Saya Bu. Oke, untuk kesimpulan pada materi hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya ini. Seperti itu saja kesimpulannya. Oke, jadi di sini sekali ya kesimpulan dari teman kalian. Jadi di sini gua akan menambahkan sedikit ya terkait kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi kita terkait klasifikasi makhluk hidup. Jadi apa? Dalam suatu tumbuhan itu kan dia mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Dan juga nama-namanya juga masing-masing. Nah, dari nama-nama buah atau hewan dari masing-masing daerah dan bahasa Indonesia juga dia mempunyai bahasa juga masing-masing. Maka dibuatlah suatu klasifikasi atau nama-nama latinnya atau nama-nama ilmiahnya agar membedakan jenis dan kelompoknya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi. Jadi sesuai janji ibu tadi, ternyata yang telah ibu lihat bahwa kelompok yang paling aktif antara kelompok apel dan kelompok anggur adalah kelompok apel. Jadi sesuai janji ibu, maka ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok anggur. Jangan berkecil hati ya, insya Allah kalau kita bertemu lagi ibu akan memberikan hadiah. Jangan bosan terus untuk belajar ya. Terima kasih. Jadi sekian dari materi ibu. Untuk ketua kelas tolong doanya di depan untuk mengakhiri pertemuan kita. Kita menutup pelajaran pada hari ini. Marilah kita mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian dari materi ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.